14 April 1912, Titanic menabrak gunung es besar dan tenggelam. Yap, kami pernah membahasnya. Tapi gimana kalau sekarang kita pakai es untuk membawa kapal itu ke permukaan? Kita butuh ribuan meter jala kawat dan banyak nitrogen cair. Tujuannya adalah menyelubungi Titanic dengan es besar yang akan mengambangkannya ke permukaan. Untuk melakukannya, kamu harus membungkus bangkai kapal ini dengan jala kawat dan menutupinya dengan nitrogen cair. Masalah pertama yang kamu hadapi adalah kamu tidak bisa membungkus kapal seutuhnya. Kamu harus mengangkat kapal ini dulu untuk menaruh jala di bawahnya. Katakanlah ada keajaiban dan kamu berhasil. Yang harus kamu lakukan selanjutnya adalah mengangkut ratusan tangki nitrogen cair. Kamu di bawah air, membuka tangki, dan saking dinginnya, air es Samudra Atlantik tampak seperti mendidih. Nitrogennya mendesis, menghilang, dan tentu tidak membentuk es di sekitar jala. Oke, coba cara lain. Angkat Titanic dengan bantuan magnet raksasa. Untuk cara ini, kamu butuh kapal besar dan magnet super kuat. Kamu memasang kabel tebal ke magnet dan menurunkannya. Proyektor menerangi kedalaman laut yang hitam. Sebagian bangkai kapal terlihat. Magnet turun lebih rendah dan menempel ke lambung besi Titanic. Kapal menarik kabel ini beserta magnetnya. Beberapa magnet terlepas dari Titanic karena permukaan besinya diselimuti terumbu karang. Sebagian lambung kapal terkoyak dan terangkat. Kekuatan kapalmu kurang, salah satu kabelnya putus. Proses ini terganggu bukan cuma karena bobot Titanic, tapi juga karena tekanan air yang besar. Kapal karam ini tidak bisa diangkat sepenuhnya, melainkan cuma bagian-bagian kecilnya. Sebenarnya, sudah ada upaya untuk menaikkan Titanic dalam beberapa bagian. Operasi senilai $5 juta ini gagal. Sabuk nilon ditambatkan ke sebagian besar bangkai kapal. Ujung lain sabuk ini terhubung ke mesin diesel. Untuk operasi ini, mereka memakai kapal selam ini. Sebagian Titanic dengan berat 21 ton ditarik naik, tapi salah satu sabuknya putus karena tekanan air yang kuat. Lalu, satu persatu, kabel lain ikut putus dan potongan besar ini tenggelam lagi ke dasar laut. Saat itu, semua peserta operasi penyelamatan sudah kehabisan persediaan makanan dan jaraknya jauh dari pantai terdekat. Jadi, mereka mengurungkan upaya kedua. Dulu pernah ada buku dan film tentang Titanic yang diangkat menggunakan udara terkompresi. Pada kenyataannya, belum ada yang mencoba operasi ini. Untuk melakukannya, kamu butuh beberapa ratus silinder besar berisi udara terkompresi. Awalnya, kamu memasangnya di dalam lambung Titanic dan menunggu sampai kapal terangkat ke permukaan. Tapi, begitu kamu menurunkannya ke bawah air, silinder ini langsung melayang ke atas. Kendala ini tentu mempersulit operasi. Kamu harus mengikat silinder dengan kabel dan menariknya ke bawah menggunakan kapal selam yang kuat. Atau kalau mau lebih yakin, pakai beberapa kapal selam. Karena tekanan tinggi, silinder ini bisa saja meledak. Jika ini terjadi, gelombang ledakan akan mengenai silinder lain dan menyulut bencana. Terlalu mahal dan tidak aman. Rencana yang paling mahal dan kompleks untuk mengangkat Titanic mungkin adalah yang mengharuskan para ilmuwan mengekstraksi hidrogen dan oksigen dari air laut. Kemudian, zat-zat ini harus diisikan ke wadah khusus. Wadah-wadah itu ditambatkan ke Titanic agar kapal itu naik ke permukaan. Meski kamu bisa mengekstrak oksigen dan hidrogen dari jutaan ton air, dan sisa air laut akan menggantikannya, mesin yang mampu menjalankan fungsi saringan seperti ini pasti menelan biaya miliaran dolar. Atau, kamu bisa membuat elemen kimia yang akan menggunakan reaksi berantai untuk memurnikan semua air. Tapi kalau begitu, seluruh samudra dunia akan kehilangan oksigen vitalnya. Seseorang pernah menyarankan untuk meledakkan Titanic. Kamu harus menurunkan beberapa kotak dinamit ke dasar laut. Kotak-kotak ini harus disegel sepenuhnya agar dinamitnya tidak basah. Lalu, kamu perlu menggunakan beberapa kilometer kawat yang mengirimkan arus listrik ke sana. Setelah selesai, kamu harus pergi ke jarak yang aman. Kemudian, kamu harus menekan tombol untuk mengirim arus melalui kawat dan mengaktifkan dinamit di bawah. 3, 2, 1, stop! Kamu ngapain sih? Kalaupun berhasil, puing-puing Titanic akan tersebar kemana-mana di dasar laut. Dan kita tak akan bisa mengangkat Titanic. Bayangkan, ada kait besar yang bisa mengait Titanic dan mengangkatnya dari dasar seperti ikan. Kait ini harus berukuran besar untuk bisa menarik kapal karam itu.
Katakanlah, kamu berhasil membuatnya. Lalu kamu naik kapal pesiar besar, berlayar ke TKP dan menurunkan kait layaknya jangkar. Kait itu jatuh tepat di atas Titanic, tapi tidak mengait. Kamu butuh peralatan khusus untuk memasang kait seukuran bus ke Titanic. Kamu juga butuh kapal selam besar dengan lengan mekanis. Untuk membangun perangkat seperti itu dan membuatnya bekerja di bawah tekanan besar saja sudah hampir mustahil. Tapi katakanlah, kamu akhirnya berhasil mengaitkan Titanic. Lalu, kamu menyadari kapal pesiarmu tidak kuat mengangkat kapal dengan berat lebih dari 50 ton ditambah kait seberat 10 ton. Untuk menyelesaikan misimu, kamu butuh beberapa kapal lagi dan tambahan beberapa juta dolar. Lilin cair panas yang akhirnya dingin dan mengeras akan mengapung ke permukaan air. Bagaimana kalau kita mengirimkannya ke dasar laut untuk menuangkannya ke dalam Titanic? Ini mungkin berhasil, mengingat lilin bukanlah bahan yang mahal. Jadi, kamu melelehkan lilin, menuangkannya ke dalam tangki kuat dan menariknya ke bawah dengan bantuan kapal selam. Tangki ini bisa menahan tekanan besar, dan kapal selam punya kekuatan yang cukup untuk menurunkan lilin ke kedalaman seperti itu. Wadah-wadah lilin ditempatkan di dalam Titanic. Dengan remote control, kamu membukanya, tapi lilinnya tidak keluar. Makin dalam kamu menyelam, makin dingin pula airnya. Saat kamu mengirim tangki lilin ke Titanic, lilinnya mendingin dan menjadi padat. Beberapa wadah menekan atap dalam kapal, tapi tidak cukup untuk mengangkat Titanic. Wadah lain hanya melayang ke permukaan. Dan meski wadah lilinnya termostatik dan tetap panas di bagian dalamnya, begitu dikeluarkan, lilinnya akan mengeras dalam sekejap. Lilin tidak sempat untuk menyebar dan menyelimuti Titanic dari dalam. Jadi, lilin ini hanya akan mengambang. Oke, kamu mengisi beberapa kantong besar dan kuat dengan vaselin. Zat ini mirip lilin jika mendingin, yaitu menjadi padat dan mengapung. Kamu ingin menaruh kantong ini di sekeliling Titanic dan menunggu vaselin membawanya naik. Kamu memuat kantong ini ke kapal selam dan turun ke dasar laut. Beberapa bagian Titanic tidak bisa dicapai karena karang yang menempel. Kamu pun membongkar semua kantong ini di satu tempat. Tapi begitu kamu mengeluarkan vaselin dari kapal selam, kantongnya robek karena tekanan yang kuat. Vaselin yang padat pun mengambang, terbawa oleh air. Misi gagal. Ide yang paling gila adalah mengisi Titanic dengan jutaan bola pingpong. Bola plastik kecil yang diisi udara harusnya bisa mendorong kapal ke permukaan. Tapi begitu kamu mulai menurunkannya ke bawah, bola plastik ini akan segera menjadi gepeng dan semua udara dari bola keluar. Kamu bisa mengirimkan bola ini menggunakan kapal selam, tapi begitu menaruhnya di dalam Titanic, tekanan akan meremukannya lagi. Kamu juga bisa membuat bola yang terbuat dari bahan ultra ringan kuat dan mengisinya dengan udara. Kalau ini caramu, kamu butuh lebih banyak uang. Begitu menaruhnya di dalam Titanic, beberapa bola akan segera keluar lewat lubang di kapal. Dan yang tersisa tak akan cukup untuk mengangkat bangkai kapal seberat lebih dari 50 ton dari dasar. Tapi untuk mempelajari Titanic, kamu tidak perlu lagi ke dasar laut. Di internet, kamu bisa menemukan peta 3D mendetail yang menunjukkan situs beserta kapal itu sendiri di dasar laut. Untuk mendapatkan gambaran realistis Titanic, para peneliti menggunakan teknologi sonar dan robot bawah air yang mengambil lebih dari 10.000 foto kapal karam ini. Jadi, gimana menurutmu? Biarkan saja di sana? Oke, aku setuju. Kamu tahu sinyal SOS kan? 3 titik, 3 strip, dan 3 titik lagi? Gampang kan ya mengubahnya ke kode Morse? Nah, SOS ini merupakan singkatan dari Save Our Soul, selamatkan nyawa kami, atau Save Our Ship, selamatkan kapal kami. Kru kapal Titanic legendaris itu mati-matian mengirimkan sinyal ini selama 2 jam pada dini hari tanggal 14 April 1912. Kapal lain juga ada di dekat lokasi gunung es yang menumbangkan si Titan lautan ini. Tapi rupanya permintaan pertolongan mereka hilang sebelum mencapai penerimanya. Kapal penumpang SS Mount Temple memang menerima sinyal dan mencoba merespons, tapi Titanic tidak pernah menerima balasannya. Lalu, apa sih yang menjadi penghalangnya? Masa iya sih segitiga Bermuda yang ada di Samudra Atlantik Utara itu? Coba pertimbangkan kondisi ini. Saksi mata mengungkapkan aurora borealis menggantung di langit malam yang dingin dan mencekam itu.
Wujudnya memang cantik sekali. Tapi pada malam itu, si cahaya utara mungkin saja punya andil atas apesnya nasib Titanic. Jadi begini, aurora borealis terbentuk oleh badai geomagnetik. Mungkin terdengar pelik ya, tapi intinya fenomena ini merupakan fluktuasi di medan magnet bumi. Mataharilah yang menjadi penyebabnya. Medan magnet mirip seperti gelembung pelindung yang menyelimuti planet kita karena bisa menghalangi cahaya matahari, angin surya yang membahayakan, serta bahaya kosmik lain yang mencoba menembus bumi. Tanpa medan magnet ini, tidak akan ada kehidupan di planet kita. Wujud bumi akan seperti Mars. Kita juga perlu bersyukur karena jarum kompas selalu mengarah ke utara. Para ahli tahu kalau magnetosfer bumi juga mengintervensi peralatan navigasi yang kemudian membawa kita kembali ke pembahasan Titanic. Baru-baru ini, peneliti cuaca bernama Mila Zinkova mengajukan teorinya. Menurutnya, si biang kerok pemicu badai geomagnetik, yaitu badai surya, kemungkinan punya peranan penting atas karamnya Titanic. Badai surya selalu bisa terdeteksi di bumi. Sebagian orang juga sensitif terhadap badai magnetik ini. Orang-orang malang ini bisa merasa lemah, lelah, pening, bahkan mengalami perubahan suasana hati. Saat hari biasa, tekanannya sama di kedua sisi. Magnetosfer menghalau semua bahaya yang mengarah ke bumi, sehingga kita bisa bernafas lega. Tapi kadang terjadi ledakan di matahari. Ukurannya bisa besar sekali, sebesar bumi. Suar ini menembakkan gelombang partikel bermuatan listrik yang menabrak magnetosfer dalam kecepatan tinggi. Gelembung pelindung kita kemudian menahannya. Benda ini pun mengecil, mengubah bentuknya, lalu mendorong partikel itu menuju kutub bumi. Dan malam itu, partikel cantik ini menari-nari di atas Titanic. Di sekitar kutub utara, kita mengenalnya dengan sebutan aurora borealis, dan di selatan, aurora australis atau cahaya selatan. Saat magnetosfer mendorong partikel surya dan kosmik menuju kutub bumi, semua partikel ini bertabrakan dengan bermacam molekul gas, sehingga terbentuklah warna-warni. Oksigen bisa menghasilkan warna hijau atau merah tergantung jaraknya, sedangkan nitrogen biru atau ungu. Fenomena inilah yang sebenarnya mereka saksikan pada malam nahas itu, termasuk Mualim II dari kapal penolong Carpathia. Dia menuliskan peristiwa ini di buku catatan sebelum menerima panggilan darurat dari Titanic. Oke, biar ku jelaskan. Munculnya aurora merupakan pertanda terjadinya badai geomagnetik. Peralatan navigasi, khususnya perangkat satelit dan radio frekuensi, akan terdampak. Perlu diingat ya, saat itu belum ada iPhone. Jadi orang awam tidak akan menyadari kalau ada yang tidak beres dengan gadget mereka. Tapi sudah ada perangkat navigasi dan telegraf nirkabel. Keduanya digunakan secara aktif. Yuk kita kembali ke abad pertengahan. Saat para pelaut mengamati pada hari-hari tertentu, kinerja kompas akan berantakan. Jarumnya berputar-putar tak tentu arah dan mereka tidak tahu penyebabnya. Kemudian pada abad ke-18, ilmuwan asal Prancis menemukan jawabannya. Saat kekacauan ini terjadi, titik hitam di matahari juga muncul. Suar matahari. Misteri pun terpecahkan. Titanic punya peralatan radio yang dikenal paling canggih pada zamannya. Bahkan telah diuji dengan teliti untuk memastikan alat ini berfungsi dari jarak sejauh 3.200 km. Titanic berhasil lolos dari semua pengujian ini. Pada tanggal 10 April 1912, kapal super besar ini mengangkat sauh dari Southampton menuju New York. Keesokan harinya, kru mulai menerima laporan pertama terkait gunung es dan kawasan es yang hanyut. Mereka memberi titik-titik di peta untuk menandai koordinatnya dan bisa terbebas dari ancaman gunung es. Semua titik yang membahayakan ada di utara jalur Titanic. Tapi setelah beberapa hari, titik peringatan berpindah semakin jauh ke selatan, mendekati jalur kapal super besar ini.
Tanggal 14 April, Kapten Edward Smith memutuskan untuk mengubah jalur ke selatan agar bisa menghindari es tersebut, tapi malah berakibat sangat fatal. Belum lagi ada badai magnetik. Badai ini membuat fungsi peralatan navigasi kacau. Kesalahan kecil sebesar setengah derajat saja bisa membuat kapten malah mengarahkan kapalnya langsung menuju area gunung es. Parahnya lagi, operator radio mengabaikan peringatan yang datang dari kapal lain. Atau mungkin si operator lupa menyerahkan laporannya ke kapten. Entahlah, sebagai tenaga kontraktor yang dipekerjakan perusahaan radio, mereka lebih tertarik untuk mentransmisikan telegram berbayar dari penumpang di kapal mewah ini. Dan malam itu, transmitter radio terus mengalami malfungsi. Ya, mungkin karena trafik pribadi. Setelah radio berfungsi kembali, operator Jack Phillips menerima pesan lain dari SS Californian pada pukul 22.30. Operator mereka mencoba memperingatkan Phillips soal titik koordinat gunung es yang hanyut. Tapi, pria itu tidak mengindahkannya. Dia kepalang gugup dan terburu-buru. Apakah badai magnetik juga menjadi biang kerok atas hilangnya fokus dan mood dia? Kita cuma bisa berspekulasi sih, tapi kita tahulah ya, sebagian orang memang lebih sensitif terhadap badai ini. Cuaca malam itu sangat baik, lautnya sangat tenang, dan airnya sejernih kaca. Meskipun sudah diperingatkan, Titanic tetap saja berlayar pada kecepatan maksimumnya di atas 40 km per jam. 1 jam kemudian, kapal ini menabrak gunung es yang tersohor itu. Tanggal 15 April pukul 12:14 tengah malam, operator radio Titanic mulai mentransmisikan sinyal darurat pertama. Saat itu SS Californian cuma berjarak sejauh 32 km dari Titanic. Mereka bisa segera menyelamatkan Titanic kan? Tapi 10 menit sebelum insiden, operator radio Californian sudah tidur. Dialah satu-satunya awak yang memahami kode Morse di kapal itu. Berdasarkan teori baru ini, anomali magnetik kemungkinan besar telah memblokir semua pesan Titanic ke kapal lain. Kapal uap SS La Provence tidak menerima sinyal apapun dari kapal yang tenggelam ini. Namun, mereka masih menerima transmisi dari kapal besar lain Olympic yang jaraknya 800 km dari Titanic. Sinyal pada malam itu tidak seperti biasanya, seolah semuanya lenyap di angkasa, atau mungkin hanyalah serangkaian pertanyaan yang belum terpecahkan. SS Mount Temple memang menerima pesan dari Titanic dan segera menolong kapal ini. Tapi rupanya keberuntungan tidak berpihak pada mereka malam itu. SS Mount Temple terjebak es. Kapal ini memang tiba di koordinat terakhir saat Titanic terdeteksi, tapi nahasnya kapal mewah itu sama sekali tidak terlihat. Jadi, koordinatnya sudah tepat apa belum sih? Kapal uap Carpathia berjarak sekitar 100 km. Pukul 12.30 pagi, operator radio mereka memberitahu kru Titanic kalau mereka akan segera menolong. Carpathia segera melaju dengan kecepatan penuh. Belakangan, kapal ini tersohor karena telah membantu Titanic. Namun, inilah bagian anehnya. Awalnya Carpathia salah arah. Kemungkinan badai magnetik telah membuat perlengkapan radionya tak berfungsi. Untungnya kapal ini berhasil sampai di tempat yang tepat saat mereka melihat sekoci yang dipenuhi penumpang. Menariknya, begitu sampai di darat, peralatan di Carpathia berfungsi seperti biasa. Sepertinya malfungsi cuma terjadi di sekitar titik tenggelamnya Titanic. Investigasi yang kemudian dilakukan menuding radio amatir sebagai biang keladinya karena telah memblokir sinyal, tapi bisa jadi disebabkan oleh hal lain. Zinkova menjelaskan, kita tidak tahu pasti bagaimana dan sampai sejauh mana matahari bisa memengaruhi bumi pada saat itu. Tidak ada seorang pun yang bisa mengira kalau matahari bisa mengacaukan peralatan navigasi kapal besar ini. Kapal terbaik pada saat itu loh, bukan main-main tentunya.
Ada teori lain yang menyatakan kalau bulan juga bisa jadi penyebabnya. Beberapa penelitian menyatakan pada bulan Januari 1912, posisi satelit alami bumi ini sangat dekat, tidak seperti biasanya. Fenomena ini menyebabkan gelombang kuat lalu menaikkan permukaan laut. Setiap tahunnya, banyak gunung es memisahkan diri dari Greenland dan berhenti di sekitar Newfoundland. Tapi pada tahun itu, tidak. Peningkatan aliran air telah mendorongnya untuk melewati titik ini selama 3 bulan. Memasuki bulan April, semuanya tepat berada di jalur pelayaran kapal transatlantik. Malang sungguh malang. Hal inilah yang menjadi penyebab karamnya si raksasa Titanic. Itu RMS Titanic. Harga tiket kelas satunya mencapai $4.350 atau sekitar 1 miliar rupiah kurs saat ini. Tapi belum juga 5 hari semenjak keberangkatannya, kapal itu ditelan Samudra Atlantik. Jadi mari kita menengok kembali apa yang sebenarnya terjadi di malam nahas itu. Kapten ingin memecahkan rekor kecepatan untuk pelayaran perdana kapal itu dan tiba lebih awal. Kapal itu diyakini nggak bisa tenggelam, maka sang kapten langsung gaspol menuju perairan Arktik yang gelap. Setelah melihat gunung es, dengan putus asa, kru berusaha memutar haluan demi mengelakkan tabrakan. Tapi Titanic melaju terlalu kencang dan gunung es merobek sisi samping kapal membuat lubang besar di lambungnya. Robekan itu nggak memanjang, kerusakan timbul di beberapa tempat. Totalnya, panjang area kerusakan sekitar 90 meter. Tapi para desainer kapal telah mengantisipasi kemungkinan tabrakan dan menambahkan sejumlah kompartemen kedap air di tiap sisi kapal sebagai zona penyangga. Kapal tetap bisa terapung meski 4 kompartemen ini mengalami kerusakan. Tapi karena gunung es itu merobek bagian samping Titanic, 6 kompartemennya berlubang besar. Ketinggian kompartemen ini nggak setinggi geladak dan bagian atasnya nggak tertutup sempurna. Karena itu, saat lebih dari 4 kompartemen ini banjir, air melewati bagian atas sekat dan mengalir ke sisa kompartemen lain. Sehingga kapal tenggelam ke dalam samudra, mirip kayak air yang luber di dalam cetakan es batu. Tapi gimana kalau kapal itu menabrak dari depan? Apa masih akan tenggelam? Kapal didesain dengan mempertimbangkan potensi terjadinya tabrakan, dan kebanyakan kapal punya sekat tabrakan di haluannya. Intinya, ini semacam bemper mobil atau zona benturan, yakni fitur keselamatan yang bisa menahan tubrukan langsung. Haluan Titanic bisa aja menahan sebagian benturan, dan beberapa ahli menyatakan jika kapal itu menabrak dari depan, cuma 2 dari 4 kompartemen kedap air yang akan banjir. Jadi teorinya, Titanic mungkin gak akan tenggelam dan bahkan mungkin bisa melanjutkan pelayaran ke tujuan akhirnya dengan kecepatan yang jauh lebih rendah. Tapi kemungkinannya, kekuatan benturan bisa jadi sangat besar. Tapi meski para penumpang terluka karena kekuatan benturan, mereka bisa tetap ada di kapal untuk menunggu kapal lain datang, alih-alih terpaksa terjun ke perairan dingin Samudra Atlantik. Tapi salah satu desainer Titanic, Edward Wilding, memperkirakan kekuatan benturan mungkin nggak begitu besar. Dia berkata kepada tim penyelidik Inggris, banyak orang hampir tidak merasakan tabrakannya, dan dia yakin kapal itu nggak akan tenggelam seandainya menabrak gunung es dari depan. Kapal itu juga didesain dengan pintu-pintu kedap air yang dioperasikan dari jauh di antara kompartemennya. Jadi banjir seharusnya bisa cepat diatasi karena Titanic mengalami 6 kerusakan kompartemen dari tabrakan samping, dan karena terjadinya begitu cepat, menyegel pintu nggak akan ada bedanya dan sangat mustahil menyelamatkannya di kondisi seperti itu. Kapal itu dengan cepat tergenang dengan air yang masuk sekitar 7 ton per detik. Itu 15 kali lebih cepat daripada kecepatan memompa keluarnya. Jadi, meski kedengarannya Titanic bisa bertahan seandainya menghantam gunung es dari depan, gagasan ini datang dengan beberapa masalah. Pertama, sekat tabrakan didesain untuk bertahan dalam tabrakan dengan kapal lain, bukan gunung es raksasa. Jika 2 kapal bertabrakan, keduanya akan menyerap dampak benturan pada penahan benturannya. Benturan pun akan jadi ringan dan kemungkinan kapal akan tetap terapung. Tapi gunung es adalah objek diam, artinya Titanic akan menyerap sebagian besar energi dari tabrakan itu. Kalau Titanic menabrak di bagian haluannya, karena kecepatan tempuhnya, kemungkinan dampaknya akan merambat ke seluruh bagian kapal.
Bayangin aja kapal berbobot 46.000 ton berlayar dengan kecepatan 37 km per jam. Tiba-tiba, kapal ini menghantam gunung es yang mungkin berbobot lebih dari 100.000 ton. Tabrakan ini kemungkinan akan menimbulkan kekuatan besar yang menyebabkan kerusakan luas di kapal. Mungkin sambungannya akan terbelah, tangga-tangga akan runtuh, dan paku-paku keling di seluruh kapal akan terpental. Itu berpotensi membuat lebih banyak kompartemen banjir. Ini bisa menyebabkan Titanic tenggelam dalam hitungan menit, alih-alih jam. Tapi, itu cuma puncak gunung es. Kita tahu kalau bagian terbesarnya tersembunyi di bawah air. Jadi kalau Titanic melaju cepat, kemungkinan kapal itu akan menghantam bagian gunung es yang di bawah air dulu, yang mungkin akan membuatnya keluar jalur. Menabrak gunung es itu gak sama kayak nabrak tembok. Dalam hal ini, es di bawah air akan merobek bagian bawah kapal dan menyebabkan kerusakan di kedua sisi. Gunung es juga bukan benda padat yang rata. Jika tabrakan dengan benda rata terjadi, kapal mungkin akan tetap terapung. Tapi gunung es punya beragam ukuran dan bentuknya nggak beraturan, dari kubah sampai segitiga. Penelitian terhadap baja yang dipakai untuk membuat Titanic juga sudah dilakukan, dan pengujian menunjukkan bahwa logam itu 10 kali lebih rapuh dibanding baja yang kita pakai sekarang. Kapal itu dibangun sebelum kita memahami efek suhu rendah terhadap baja. Baja yang dipakai untuk membuat kapal itu tidak bisa melengkung saat dihadapkan pada suhu beku, melainkan akan patah. Potongan-potongan yang bisa diselamatkan dari lambung Titanic menunjukkan bahwa lambung hancur karena benturan. Menabrak dari depan juga akan menyebabkan kapal berhenti mendadak. Jadi kalaupun kapal nggak tenggelam, pasti akan ada masalah besar. Bayangin kamu mengerem mobil mendadak atau saat bus tiba-tiba berhenti pas kamu berjalan di lorongnya dan kamu terhempas ke depan. Penumpang mungkin akan terlempar melintasi kapal, dan karena tabrakan terjadi di malam hari, kebanyakan orang sedang tidur. Jadi nggak ada persiapan untuk menghadapi benturan itu. Ini akan mengakibatkan cedera pada kebanyakan orang di kapal. Lebih parah lagi bagi mereka yang berada di bagian depan kapal, yakni lokasi akomodasi untuk pemadam kebakaran, teknisi, dan mekanis yang lagi nggak bertugas. Tapi meski para penumpang dan kru yang nggak bertugas mungkin terlempar dari ranjang, akan ada lebih banyak korban selamat daripada perkiraan awal. Ada banyak kapal yang mengalami tabrakan dari depan dan berhasil kembali berlabuh. Nggak banyak orang yang tahu bahwa Titanic sebenarnya punya dua kembaran serupa. The White Star Line, perusahaan kapal yang membangun Titanic, juga membangun kapal bernama Britannic dan Olympic. Dipimpin Kapten Edward J. Smith yang kemudian membawa Titanic. Olympic memulai pelayaran pertamanya di bulan Juni 1911. Tapi sebagaimana kembarannya, kapal ini juga diintai mara bahaya. Dalam pelayaran komersialnya yang kelima, Olympic bertabrakan dengan kapal angkatan laut kerajaan HMS Hawke. Olympic mengalami kerusakan di bagian samping, sementara Hawke menabrak kapal itu dari depan. Haluan kapal Hawke hancur total karena tabrakan itu, tapi karena punya kompartemen kedap air, kapal itu berhasil menahan benturan dan berhasil kembali berlabuh untuk perbaikan. Studi kasus lain adalah SS Andrea Doria, kapal laut Italia yang menjadi headline berita global di tahun 1956. Sama kayak Titanic, Andrea Doria sedang menuju kota New York dalam pelayarannya yang ke-101 ketika bencana terjadi. Tanggal 25 Juli, kapal itu bertabrakan dengan kapal penumpang Swedia sepanjang 160 meter, Stockholm. Stockholm menghantam Andrea Doria dari depan, tapi titik benturan Andrea Doria berada di samping. Bagian depan Stockholm hancur total, tapi karena benturannya di haluan, kapal itu berhasil selamat. Tapi sedihnya, kapal Andrea Doria tenggelam karena tabrakannya di bagian samping kapal. Jadi, kasus ini memperkirakan bahwa mungkin Titanic akan bertahan kalau menabrak gunung es dari depan. Tapi perlu diingat juga bahwa Titanic menghantam benda itu dengan kecepatan penuh, sedangkan Olympic dan Andrea Doria berlayar lebih lambat. Tanggal 10 April 1912, RMS Titanic angkat sauh dari Inggris. Dan gak cuma kaleng-kaleng loh, Titanic mengantongi gelar sebagai kapal paling besar di masanya.
Panjangnya aja sekitar 270 meter atau hampir 3 kali panjang lapangan sepak bola, dan kalau diukur dari lambung kapal sampai puncak cerobong, tingginya kurang lebih 53 meter atau setara dengan tinggi gedung 17 lantai. Kapal yang nggak bisa tenggelam ini dirampungkan oleh 3.000 pegawai selama hampir 3 tahun. Tapi setelah mengawali pelayarannya selama 4 hari, Titanic menabrak gunung es pada jam 11.40 malam, kemudian ditelan gelombang Samudra Atlantik. Kapal ini karam cuma dalam waktu 2 jam 40 menit, dan dari 2.200-an penumpang plus awak kapalnya, cuma 706 orang yang selamat. Kapal yang karam ini hilang selama 73 tahun, dan banyak rahasianya tersimpan rapat di perairan Atlantik yang dingin itu. Titanic akhirnya ditemukan oleh pria yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menjelajah lautan, jadi tanpa dia, Titanic mungkin masih ngilang selama bertahun-tahun. Pria ini bernama Robert Ballard, dan saat masih kecil, dia mulai terobsesi dengan laut. Obsesinya ini dimulai sejak dia berumur 12 tahun, tepatnya saat dia lagi nonton film adaptasi dari novel sci-fi berjudul 20,000 Leagues Under the Sea karya Jules Verne. Film ini bisa memancing imajinasi para remaja, mulai dari petualangan dan makhluk aneh, sampai kendaraan bawah laut yang disebut dengan Nautilus. Kendaraan ini bisa membawa kita kemanapun kita mau. Sejak saat itu, Ballard nggak mau hidup di daratan, dan saat umurnya 23 tahun, dia ditugaskan di Deep Submergence Group untuk ngembangin teknik penjelajahan dasar laut, kemudian dia menorehkan prestasi terbesarnya bernama Alvin. Kapal selam kecil ini gampang dikemudikan dan bisa ngangkut 3 orang. Alvin juga punya lengan mekanik luar untuk ngumpulin sampel bawah laut, jadi para awak bisa tetap aman dan kering di dalam kapal. Alvin langsung bisa dipakai untuk menjalankan banyak tugas, misalnya untuk ngelacak pesawat yang jatuh di laut. Tapi kapal ini mengalami sejumlah kesulitan, bahkan pernah juga loh diserang ikan todak. Kejadian ini langsung bikin si Alvin naik ke permukaan laut, dan ikan todak yang masih nancep di rangka kapal langsung diolah jadi santapan makan malam mereka. Pada bulan Oktober 1968, Alvin diturunkan ke air saat kabel penahannya putus, dan kapal ini langsung meluncur ke laut bersama 3 awaknya. Karena kondisinya masih ngebuka, Alvin langsung dibanjiri air hingga tenggelam. Para awaknya memang bisa lolos, tapi Alvin harus karam. Dan apesnya lagi, upaya penyelamatan kapal ini terhambat cuaca buruk, jadi si Alvin baru bisa diangkat lagi ke permukaan laut 1 tahun kemudian. Lambat laun, Alvin terus diperbaiki, lambungnya diperkuat dengan titanium agar mampu menyelam lebih dalam dan makin cocok digunakan dalam eksplorasi laut. Kapal yang telah diperbaiki ini nantinya akan menemani Ballard dalam lebih dari 100 ekspedisi. Ballard telah jadi salah satu orang pertama yang menjelajahi punggung tengah Atlantik. Dan seperti namanya, rangkaian pegunungan bawah laut ini terletak di Samudra Atlantik. Saat dia nemu ventilasi termal di Galapagos Reef pada akhir tahun 70-an, dia juga ngeliat dan mendokumentasikan proses kemosintesis. Proses sintesis makanan ini dilakukan oleh bakteri menggunakan energi yang dihasilkan dari reaksi kimia. Tapi itu bukan temuan terbesarnya sih. Ballard bilang sebetulnya dia bukan penggemar fanatik Titanic, tapi kemudian dia ngebet banget mau nyari Titanic setelah tahu penjelajah lain bertubi-tubi gagal. Menurutnya, saat itu Titanic udah kayak gunung Everest yang menjulang tinggi. Banyak orang telah mencoba mendakinya dan kayaknya sih bakal berhasil, atau seharusnya memang begitu, tapi ternyata malah gagal. Ballard mulai kepikiran pengen nyari Titanic sejak tahun 1973, tapi dia baru mewujudkannya 4 tahun kemudian dengan kapal penyelamat laut dalam bernama Sea Pro. Kapal ini juga dilengkapi dengan kamera dan sonar, tapi dia terpaksa harus berhenti saat pipa bornya rusak. Belum rejeki sih ya. Pada awal tahun 80-an, pengusaha minyak asal Texas, Jack Grimm, udah nyoba nyari kapal karam itu sampai 3 kali. Malahan sebetulnya dia udah melintas di atas Titanic, tapi peralatannya nggak bisa mendeteksi kapal. Duh, sial banget ya.
Ballard kemudian menunggu waktu yang tepat. Dia perlu rencana dan bantuan, tapi yang jadi kendalanya, gimana sih caranya nyelam sampai ke dasar Atlantik? Padahal dia cuma pernah nyelam sampai kedalaman 6.000-an meter, belum lagi penyelamannya makan waktu sampai 3 jam. Itu pun belum termasuk balik lagi ke permukaan laut. Ballard tahu dia perlu memakai Elvin yang sudah dilengkapi dengan rangka titanium untuk menahan tekanan laut. Tapi dia juga perlu nyari cara biar dia nggak ikut menyelam. Idealnya sih pakai kapal selam nirawak yang dikendalikan dari jarak jauh, tapi dia harus bikin dulu. Makanya dia mendatangi pihak berwenang untuk minta bantuan dana. Dan meskipun gak berminat dengan Titanic, mereka tetap mau ngebantu. Tapi sebelum itu, Ballard perlu fokus ngelacak kapal selam Treasure dan Scorpion yang tenggelam di dasar Samudra Atlantik pada tahun 60-an. Pihak berwenang mau meneliti kedua kapal selam itu untuk mencari tahu apa yang menyebabkan keduanya karam. Mereka juga pengen tahu tingkat kerusakannya, barangkali bisa diperbaiki atau oke-oke aja kalau dibiarin di dasar laut. Nah, setelah Ballard berhasil ngeberesin tugas ini, dia baru boleh menggunakan sisa waktunya untuk nyari Titanic. Dan karena nggak ada sumber dana lain, akhirnya dia menerima tawaran itu. Ballard harus mengeksekusinya, tapi dia perlu bikin 2 perangkat baru dulu. Pertama, dia harus bikin Argo alias robot bawah laut yang dilengkapi dengan kamera. Robot ini dirancang untuk mengambil foto dan ngerekam video dari rangkaian kamera yang terpasang hingga kedalaman 6.000 meter. Argo juga bisa menjelajahi hampir 98% dasar laut. Argo perlu diikatkan ke perahu, dan saat perahunya bergerak, robot ini ikut ketarik ke belakang dan mengapung di atas dasar laut. Setelah itu, gambar yang berhasil diambil bisa dikirim ke permukaan laut. Perangkat kedua bernama Jason Jr. Kendaraan robot kecil ini juga dikendalikan dari jarak jauh supaya awak di dalam kapal selam seperti Elvin bisa mendekat dan memotret objek di bawah laut. Ballard akhirnya siap menjalankan tugasnya. Dia harus segera nemu kapal selam itu dan ternyata dia nggak perlu waktu lama kok. Untung pencariannya lumayan gampang dan dia masih punya waktu 12 hari setelah memenuhi tugasnya. Dengan waktu selama hampir 2 minggu itu, dia menjelajahi lautan untuk nyari Titanic. Dia memfokuskan pencariannya di dekat Newfoundland, Kanada dengan menggerakkan Argo di sepanjang dasar laut sambil ngecek gambar yang diambil. Setelah berhari-hari tanpa hasil, mereka akhirnya nemu pelat lambung kapal berpaku dan sebuah boiler. Jangan-jangan itu Titanic. Haluan besar dari sebuah kapal juga ditemukan keesokan harinya. Tanggal 1 September 1985, Ballard dan rekannya baru tahu kalau mereka udah nemu Titanic beneran. Penemuan ini bikin emosi mereka bercampur aduk. Sebagai orang pertama yang udah nemu tempat peristirahatan terakhir Titanic, Ballard udah pasti seneng banget, tapi dia juga prihatin dengan para korban yang gak tertolong. 4 hari berikutnya, mereka nemu mercu tiang kapal saat meneliti bangkai Titanic. Nah, dari mercu tiang inilah mereka pertama kali ngeliat gunung es itu. Di situ juga ada bukti yang nunjukin kalau kapal besar itu terbelah jadi 2 sebelum tenggelam. Terbukti telah ditemukan kedua bagian kapal. Perabot dan alat makan ditemukan di sekitar bangkai kapal. Sejumlah sepatu kulit milik korban juga tercecer di dasar laut. Ballard bisa nemu Titanic saat orang lain gak bisa sepertinya. Makanya dia langsung jadi seleb dadakan di seluruh dunia. Penemuan Titanic kayak gini pasti udah cukup memuaskan lah ya. Tapi bagi Ballard itu masih belum cukup. Pada tahun 2019 lalu, dia menerima tantangan untuk mecahin satu misteri lagi, yaitu hilangnya Amelia Earhart. Earhart tadinya bakal jadi wanita pertama yang terbang mengelilingi dunia, tapi apesnya dia hilang di Samudra Pasifik pada tahun 1937. Dia dan pesawatnya nggak pernah ditemukan, dan Ballard berharap keberuntungannya saat nemu Titanic juga bisa nular dalam pencarian Earhart. Tapi ekspedisinya nggak membuahkan hasil, dan dia cuma bisa gigit jari. Meski Robert Ballard telah jadi manusia yang nemu kapal karam terbanyak, jumlahnya ini masih belum seberapa loh. Kira-kira ada lebih dari 3 juta kapal karam di lautan, dan yang berhasil Ballard temuin baru 100 buah.
Sekarang di usianya yang menginjak akhir 70-an tahun, Ballard pengen mendorong anak muda untuk menjadi penerusnya dalam menjelajahi laut dengan segala misterinya. Pada tahun 1989, dia membuat Jason Learning Project untuk menginspirasi anak sekolah biar mereka mau belajar sains, teknologi, teknik, dan matematika. Dia juga punya kapal penelitian bernama EV Nautilus yang diambil dari nama kapal selam di novel Jules Verne. Penghormatan yang pas banget sih untuk kisah yang menginspirasi karirnya. Lebih dari 100 tahun sejak kapal paling tersohor di dunia itu berubah menjadi bangkai. RMS Titanic, kapal laut terbesar di dunia pada awal tahun 1900-an, tenggelam dalam pelayaran perdananya cuma beberapa hari setelah meninggalkan pelabuhan. Kapal itu menghantam gunung es pada 14 April 1912 yang menenggelamkan lebih dari 1.500 penumpang dari 2.200 orang lebih di atas kapal. Yang mengejutkan, Titanic dirakit lebih dari 3 tahun dan cuma 3 jam untuk membuatnya tenggelam. Dan hari ini, biaya pembuatannya setara dengan sekitar 3 triliun. Titanic terakhir kali berada di permukaan Laut Atlantik pada pukul 2.20 pagi. Dan selama banyak dekade, itulah saat terakhir orang melihatnya. Baru tahun 1985, keberadaan kapal itu ditemukan oleh ahli oseanografi Robert Ballard. Dan beberapa bagian dari Titanic menjadi kasat mata sekali lagi. Salah satu temuan pertama ekspedisi Ballard adalah kapal itu memang robek jadi 2 sebelum tenggelam. Berbagai misi penjelajah awal ke dasar laut tempat Titanic sekarang berada cuma bisa melihat lambung dan geladak kapal tersebut. Menurut Ballard, tujuan utama berbagai misi ini adalah untuk memahami cara mengawetkan puing-puing itu dari kerusakan. Tujuan lain adalah menemukan sejumlah besar barang-barang pribadi yang berserakan di dasar laut. Penjelajah itu kemudian bilang bahwa pemandangan di bawah sana mengejutkan, sekaligus emosional. Puing-puing ditemukan di sekitar bangkai kapal itu. Ahli oseanografi itu menemukan banyak benda kecil dan barang pribadi. Banyak diantaranya dibawa kembali ke permukaan. Ada sepatu, sebagian lebih keren daripada yang lain. Ada potongan pakaian milik kru kapal. Ada baling-baling besar. Jika di permukaan, baling-baling itu berkilau dan bersinar. Di dasar laut, tertanam dan ditelan pasir. Ballard menyebutkan bahwa area tempat peralatan dapur berserakan terhitung lebih dari 1,6 km panjangnya. Ada cukup banyak piring, periuk, dan panci untuk memenuhi sebuah dapur industri. Untuk pertama kalinya, rekaman animasi 3D mengungkap gambar-gambar menarik. Simulasi menunjukkan evolusi Titanic sejak pertama kali berangkat berlayar tahun 1912 sampai keadaan puing-puingnya hari ini. Tapi simulasi nggak cukup bagi penjelajah laut dalam James Cameron yang membayangkan perjalanan ke jantung bangkai kapal itu untuk pertama kali dalam sejarah. Ya, dia James Cameron yang sama dengan sutradara film yang sangat terkenal tentang kapal itu. Dia telah menyelam 33 kali untuk mengunjungi bangkai Titanic. Inilah beberapa detail seru untukmu. Sutradara itu bilang minatnya yang sebenarnya adalah lautan. Dan sejak masih anak-anak, dia ingin mempelajari laut. Menjadi sutradara bisa dikatakan menjadi pekerjaan siang harinya. Dan ketika muncul peluang menyutradarai film Titanic, dia bilang ya, cuma agar bisa pergi dan melihat puing-puing kapal itu dalam dunia nyata. Nah, sekarang kembali ke puing-puing. Menurut James Cameron, seharusnya para peneliti tidak hanya mengakses bagian luar kapal. Mereka harus masuk, menganalisis, dan memfoto apa yang tersisa dari interior megah dari kapal laut yang dulunya terbesar di dunia ini. Cameron menjadi pilot kendaraan robot inovatif yang dilengkapi sejumlah kamera. Ini membantu pria itu mengungkap ruangan dalam kapal Titanic yang belum pernah dilihat seorang pun sejak kapal itu menyentuh dasar lautan. Misalnya, dinding berubin pemandian gaya Turki masih berdiri hampir utuh. Pemandian ini khusus bagi penumpang kelas 1. Letaknya di samping kolam renang dan ruang makan kelas 3 dan didesain dengan gaya Moor. Orang-orang yang beristirahat di sana bisa memperoleh selimut hangat dan minta pelayan membawakan apapun yang mereka butuhkan. Jika gambar-gambar sebelum bencana tampak mengagumkan, sekarang gambar-gambarnya juga mengagumkan dalam bentuk lain.
ketika semua yang kamu lihat tersembunyi di bawah permukaan air. Penemuan mengejutkan lain adalah tiang layar kapal. Jika kita lihat kemegahan Titanic sebelum tenggelam, tiang layar ini sangat menarik perhatian. Berlokasi di haluan kapal besar itu, tiang tersebut menopang kabel-kabel transmisi untuk sistem Marconi, sistem telegraf nirkabel. Di sanalah juga letak bendera dagang Inggris yang dikibarkan Titanic. Tiang itu berdiri dengan ketinggian 30 meter lebih sedikit dan dilengkapi dengan tempat pengintaian. Sekarang ini, tiang itu nggak bisa dikenali lagi. Diserang korosi, tiang ini runtuh. Tempat pengintaian juga hancur. Sekarang, kita jadi tahu kenapa Titanic zaman modern menjadi harta karun sebenarnya bagi penjelajah laut dalam. Tapi karena bangkai kapal itu ada di kedalaman kurang lebih 3.800 meter, nggak ada sinar matahari di sana. Jadi berbagai misi berpilot tergantung pada peralatan teknologi canggih untuk meneliti area itu. Menurutmu, kenapa Titanic hilang dari mata publik selama lebih dari 70 tahun? Ya, karena saat itu teknologi belum cukup maju agar orang bisa turun ke sana, juga membawa pulang rekaman bangkai yang bagus. Para pembuat film lah yang mendorong teknologi dengan mencoba membuat film di bawah air. Mereka memulai dengan membangun kotak-kotak untuk memuat kamera di dalamnya. Sekarang, fotografi laut dalam sudah sangat maju dan memungkinkan kita mengagumi kedahsyatan kehidupan bawah laut. Tentu saja, memfoto di bawah laut bukan pekerjaan mudah. Satu hal, menahan tekanan bawah air yang luar biasa kuat. Kapal selam harus benar-benar kuat dan memiliki dinding tebal, nggak kurang dari 28 cm. Di samping itu, penjelajah harus mengerti cara merekam film dan memfoto ketika hampir nggak ada sinar matahari. Ada satu hal lain yang membuat dokumentasi Titanic lebih sulit lagi. Ketika ditemukan lagi oleh para ilmuwan, bangkai kapal itu tertutup bakteri karat warna merah yang makin mempersulit pengambilan gambar yang baik. Pantulan warna merah terlihat buruk di bawah air, hal yang kurang menguntungkan para fotografer. Karena alasan ini, kendaraan dioperasikan manusia yang turun untuk menjelajahi puing-puing itu dilengkapi alat-alat penerangan yang kuat. Ketika kamu melihat beberapa bagian kapal dari jauh, kelihatannya seperti lilin coklat kemerahan telah menetes di seluruh reruntuhan kapal itu. Tapi dalam kenyataannya, struktur berbentuk mirip tetesan es ini adalah koloni mikroorganisme. Ketika tenggelam, kapal itu membawa serta sejumlah besar bakteri yang belum pernah ada di dasar lautan. Tapi, sekarang bakteri ini dengan kondisi ekstrim dasar lautan telah berubah menjadi kombinasi yang menimbulkan bencana bagi puing-puing kapal itu. Koloni mikroorganisme merah ini sebenarnya makan besi dan baja, dan pada dasarnya cuma itulah yang tertinggal dari Titanic. Salah satu jenis mikroorganisme itu adalah bakteri bernama Halomonas titanicae. Bakteri ini bisa makan sampai 100 kg besi per hari. Ini menjadikan Titanic sebagai sumber makanan bagi mereka. Telah banyak spekulasi tentang harapan hidup bangkai kapal setelah para peneliti menemukan karat ganjil ini. Tapi menurut Cameron dan timnya, Titanic belum akan hancur dalam waktu dekat. Dalam salah satu ekspedisi terakhir menuju bangkai itu, kendaraan berpilot didanai untuk mengidentifikasi sebuah kamar mewah secara khusus. Kamar ini milik seorang penumpang yang sangat penting, Sir Benjamin Guggenheim. Ya, kayak nama museum itu. Guggenheim adalah putra seorang raja pertambangan dan anggota kelompok elit yang melakukan perjalanan transatlantik di kapal Titanic. Lahir di Philadelphia, Guggenheim sedang dalam perjalanan pulang ke Amerika. Tapi seperti yang kita semua tahu, dia nggak pernah berhasil sampai ke destinasi akhirnya. Dengan harga berkisar antara 400 sampai 800 pound saat itu, di tahun 1912 atau 1,5 miliar lebih sedikit nilai sekarang, seseorang bisa memesan akomodasi yang disebut stateroom. Stateroom di Titanic adalah jenis kelas 1 yang paling mewah. Kamar-kamar ini berlokasi di geladak B atau C dan dihias dengan 11 gaya berbeda, mulai dari gaya Jacobean, Georgian, Renaissance Italia, dan lain-lain. Kamar-kamar ini penuh panel berukir yang terbuat dari jenis kayu eksotik dan langka, seperti mahoni, ek, dan lain-lain. Guggenheim menempati salah satu kamar mewah ini,
Dan 100 tahun kemudian, salah satu keturunannya mendanai misi penuh cuma untuk menemukan lokasi persis stateroom yang ditinggali pria itu. Ekspedisi ini menjadi sebuah film dokumenter National Geographic. Dan mereka berhasil mengidentifikasi kamar stateroom Guggenheim. Jadi, salut untuk mereka.